Setiap bulan Ramadan selalu ada satu fenomena yang jadi perdebatan hangat. Nah, kali ini kita akan coba mengurai sebuah dilema etis yang sangat menarik ini. Percaya atau enggak, ini adalah pertanyaan sungguhan dari seseorang. Dan pertanyaan inilah yang memicu diskusi panas tentang bisnis mengemis yang sepertinya subur banget selama bulan suci. Kelihatannya simpel ya pertanyaannya, benar atau salah. Tapi ternyata jawabannya itu dalam banget loh. Ini menyangkut soal ekonomi, martabat diri, sampai masalah sosial yang lebih besar. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih, apa sih sebetulnya inti konflik yang bikin masalah ini jadi dilema yang rumit banget? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, ini bukan cerita tentang orang yang benar-benar nggak punya pilihan lain. Ini lebih seperti sebuah pekerjaan musiman yang udah diperhitungkan dengan matang dan ya, sangat menguntungkan. Sekarang, coba kita lihat argumen dari sisi yang menentangnya. Ada sebuah cara pandang yang menarik nih, yang mencoba membingkai ulang konsep diharamkan. Nah, ini dia poin kuncinya. Pengharaman itu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Jadi, fokusnya adalah pada dampak nyata yang merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Kalau pakai cara pandang tadi, memilih mengemis sebagai profesi itu bisa merusak banyak hal. Bukan cuma harga diri pribadi yang anjlok, tapi juga bisa bikin masyarakat jadi nggak percaya lagi sama orang yang bener-bener butuh bantuan. Belum lagi soal prospek kerja ke depan. Ini bisa mengikis nilai dasar martabat manusia itu sendiri. Coba deh, kita renungkan sejenak. Pertanyaan ini, walaupun sederhana, langsung menohok ke konsekuensi jangka panjangnya. Di dunia kerja, profesi ini bisa langsung menurunkan nilai seseorang, kan? Oke. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan kita niatnya membantu orang yang dalam keadaan darurat. Nah, tunggu dulu. Mari kita lihat kenapa argumen darurat ini bisa jadi kurang pas dalam konteks ini. Coba bayangkan kondisi darurat yang sesungguhnya. Misalnya, tersesat di hutan tanpa makanan. Tindakan kita saat itu murni untuk bertahan hidup detik itu juga, bukan buat cari untung atau mikirin rencana jangka panjang. Nah, di sini perbedaannya jadi jelas banget. Kondisi darurat itu nggak terduga dan nggak bisa dihitung. Beda jauh sama mengemis yang menguntungkan ini, di mana pelakunya bahkan bisa memproyeksikan pendapatannya. Jadi ini bukan soal bertahan hidup, tapi sudah seperti model bisnis. Bukan karena putus asa, tapi karena oportunistis memanfaatkan momen. Perbedaan tadi membawa kita ke satu poin penting lagi, yaitu perbedaan mendasar antara menciptakan sesuatu yang bernilai dengan sekedar meminta. Ada sebuah cerita nyata yang menarik dari salah satu sumber kita. Dia cerita kalau dulu pernah mengamen di jalan untuk mengumpulkan uang kuliah. Kisah ini jadi pembanding yang sangat kuat, karena bahkan di level jalanan ada perbedaan besar antara bekerja dan mengemis. Coba kita lihat bedanya. Seorang pengamen, dia menjual keahlian. Dia menyanyikan sebuah lagu sampai tuntas, dia menawarkan sebuah karya. Orang memberi karena apresiasi. Nah, bandingkan dengan pengemis. Seringnya yang dijual adalah cerita iba. Mereka nggak menawarkan apa-apa selain permintaan. Jadi yang satu adalah pertukaran nilai, sementara yang satunya lagi tidak. Ini sebetulnya menyentil isu budaya yang lebih luas. Ada kutipan yang bilang, di profesi apapun, kalau kita jadi yang terbaik, kita pasti akan sejahtera. Nah, masalahnya, banyak orang yang lebih tertarik sama uang cepat, bukan kerja keras untuk benar-benar menguasai sebuah keahlian. Tapi, tunggu dulu, pilihan individu seperti ini ternyata tidak terjadi di ruang hampa loh. Ada benang merah yang menghubungkannya dengan sebuah pola yang jauh lebih besar dan jujur aja lebih mengkhawatirkan di masyarakat kita. Menurut argumen ini, di Indonesia, korupsi itu bukan lagi sekedar tindakan oknum, tapi sudah jadi masalah sistemik yang dampaknya terasa ke pilihan hidup semua orang. Jadi, apa yang di permukaan terlihat seperti kegagalan moral individu, seringkali hanyalah gejala dari sebuah sistem yang sudah rusak. Ini dia lingkaran setannya. Pertama, sistem yang korup menekan gaji resmi dan kesempatan kerja. Akibatnya, individu jadi merasa terpaksa melakukan tindakan-tindakan abu-abu, seperti melanggar aturan, hanya untuk bisa punya penghasilan yang layak. Ironisnya, total pendapatan mereka seringkali nggak jauh beda dengan apa yang seharusnya mereka dapat di sistem yang adil. Dan karena ini terus terjadi, perilaku ini jadi dianggap normal dan sistemnya yang nggak pernah benar. Contoh konkretnya, pedagang kaki lima. Mereka melanggar aturan bukan karena suka, tapi seringkali karena sistem yang ada tidak memberikan mereka akses yang adil terhadap pendidikan atau peluang kerja formal.
Jadi, pelanggaran yang mereka lakukan adalah akibat langsung dari terpinggirkan oleh sistem yang korup di level atas. Nah, semua perdebatan ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang sangat menantang dan bikin kita berpikir. Jadi, mana yang harus diperbaiki lebih dulu? Sistemnya atau budayanya? Ini jadi bahan renungan yang menarik buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.